Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfa Agustina Munawar. Saya dari kelas TI 20C Karyawan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang paralel dan distribusi. Oke, baik. Di sini ada paralelisasi dan distribusi. Paralelisasi adalah mencari bagian algoritma yang memiliki potensi untuk dijalankan dalam waktu bersamaan atau concurrent oleh beberapa prosesor. Dan distribusi adalah kasus khusus dari paralelisasi di mana beberapa prosesor terletak di beberapa mesin dalam suatu jaringan komputer. Pada IAS, bagian mana yang performansinya dapat ditingkatkan melalui paralelisasi, inisialisasi, evaluasi, seleksi, dan reproduksi. Pada umumnya, satu PC paling banyak memiliki 2 prosesor, sehingga paralelisasi lokal hanya 1 PC. Tidak terlalu kuat pengaruhnya pada kecepatan proses. Sebaliknya, sistem terdistribusi bisa melibatkan sangat banyak PC sehingga bisa menghasilkan sistem yang sangat handal. Tetapi, pada sistem terdistribusi kita harus memperhitungkan biaya tambahan yang berupa transmisi data antar komputer. Evaluasi individu dapat diparalelisasi karena prosesor dilakukan pada setiap individu secara terpisah dan tidak bergantung pada individu lain dalam populasi. Reproduksi bisa diparalelisasikan karena dilakukan secara terpisah. Reproduksi bisa dilakukan menggunakan operasi pembuatan individu baru ataupun rekombinasi dan mutasi individu saat ini sehingga dihasilkan individu baru. Di sini ada contoh IAS sekuensial yang diproses dengan single thread pada gambar di berikut ini. IAS paralel yang diproses dengan 2 worker thread pada gambar berikut ini. Ya baik, selanjutnya ada distribusi. Distribusi lebih baik dibandingkan paralelisasi? Belum tentu. Biaya transmisi pertukaran data antar komputer mungkin saja bisa lebih besar dibandingkan biaya komputasi. Jadi, distribusi suatu algoritma seharusnya dilakukan hanya jika biaya transmisi pertukaran data jauh lebih kecil dibandingkan biaya komputasi. Sehingga contoh pada perhitungan akar kuadrat dari suatu fungsi matematika f(x) biasa transmitter vektor paralel x ke komputer lain mungkin akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan biaya komputasi fungsi atau f(x) secara lokal. Untuk kasus ini, distribusi merupakan suatu langkah yang sia-sia atau merugikan. Jadi, sebelum memutuskan penggunaan distribusi, kita harus memperhitungkan masalah biaya secara detail dan hati-hati. Di dalam distribusi ada beberapa bagian seperti client server, Iceland model, mixed distribution. Pengertian dari client server yaitu pada IAS jika evaluasi fungsi fitness membutuhkan waktu yang sangat lama, pendekatan paling mudah untuk mendistribusi proses adalah menggunakan skema client server atau disebut juga master slave. Di bawah ini merupakan gambar IAS terdistribusi menggunakan pendekatan client server. Sekarang ada Iceland model. Di dalam Iceland model ada homogeneous dan heterogeneous. Dan ini merupakan gambaran IAS terdistribusi menggunakan pendekatan P2P network homogeneous pada gambar di bawah ini. Nah, sekarang penjelasan dari Iceland model. Mana yang lebih baik dari homogeneous atau heterogeneous? Dan tentunya lebih baik heterogeneous. Tidak ada satupun algoritma yang memiliki performansi bagus untuk sebuah masalah local search seperti simulate annealing atau SA dan tabu search atau TS. Sangat sesuai untuk masalah yang memiliki satu nilai optimum tunggal, tidak ada optimum lokal. Algoritma yang bekerja secara paralel berbasis populasi seperti harmony search atau HS, genetic algorithm atau GA, and colony optimization atau ASO, dan artificial bee colony ABC bisa mengatasi masalah yang memiliki banyak optimum lokal dengan menggunakan banyak algoritma menjadi heterogeneous Iceland model. Tentu saja beragam masalah lebih mudah diselesaikan dibandingkan jika kita menggunakan homogeneous Iceland model.
sekarang ada pengertian dari mixed distribution. Distribution campuran memiliki P2P network sekaligus client server. Sangat sesuai untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan populasi besar dengan individu-individu yang membutuhkan waktu evaluasi sangat lama. Nah, sekarang kesimpulannya, paralelisasi maupun distribusi menggunakan isi menjadi sangat powerful. Perlu analisis isi secara detail untuk menentukan jenis paralelisasi maupun distribusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.